Para pemirsa sekalian, bertemu lagi dengan kami, saya Agus Dharma Tohjiwa dengan Ibu Irina Mildawani PhD dalam acara literasi. Kali ini kita akan membawakan tim teaching mata kuliah perancangan kota dengan topik yang masih melanjutkan pada episode yang lalu, yaitu tentang salah satu dari 8 elemen perancangan kota versi Sirvani, yaitu tentang activity support. Nah, topik ini sangat menarik karena dinamika masyarakat perkotaan sangat dipengaruhi dengan activity support ini, dan bagaimana kota itu bisa menjadi kota yang hidup juga sangat dipengaruhi oleh activity support ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang segmen yang pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Irina Mildawani. Saya persilahkan. Para pemirsa, mahasiswa yang tercinta, ketemu lagi dengan kami di sini dalam episode literasi tim teaching mata kuliah perancangan kota dengan topik kali ini adalah activity support. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Agus Dharma Tohjiwa tadi, bahwa activity support ini merupakan salah satu dari elemen kota yang diceritakan atau dijelaskan oleh Sirvani dalam 8 elemen kota. Nah, kali ini untuk segmen pertama saya akan menjelaskan mengenai ruang publik sebagai pendukung perubahan kualitas hidup di perkotaan. Nah, kenapa ruang publik ini sangat penting sebagai pendukung peningkatan kualitas hidup di perkotaan? Ini karena masyarakat kota itu memiliki keterkaitan erat dengan ruang-ruang terbuka dalam kota. Apabila di dalam tempat tinggalnya itu mereka tidak memiliki cukup ruang terbuka hijau, taman, kebun dan sebagainya, maka sudah selayaknya pemerintah kota menyediakan ruang publik yang dapat dinikmati oleh penduduk kota atau pengunjung kota sebagai cara mereka untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan menikmati hidup. Apalagi di masa pandemi ini ya, kita sudah lama terkurung di rumah, dan sebenarnya ruang publik ini diharapkan bisa membantu pemulihan kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, siapakah yang juga concern atau memperhatikan dalam public spaces ini? Seperti kita ketahui, selain Sirvani ada beberapa pakar lain yang membahas public spaces sebagai elemen perubah kualitas kehidupan kota, yaitu Jan Gehl. Dalam beberapa episode yang lalu memang sudah kami jelaskan mengenai Jan Gehl ini, dan kali ini Jan Gehl membahas mengenai kehidupan kota dengan ruang publiknya. Jadi sebenarnya seberapa jauh kualitas kehidupan masyarakat atau penduduk kota itu dapat dilihat dari seberapa kualitas ruang terbuka kota. Di negara-negara maju biasanya ruang publik ini sudah menjadi perhatian pemerintah kota sehingga disediakan secara gratis. Nah, negara-negara berkembang biasanya menyusul gitu ya, karena public spaces atau ruang publik ini merupakan amenity atau fasilitas, sebenarnya fasilitas pendukung ya, fasilitas yang bisa membuat orang itu ingat akan kotanya atau senang terhadap kotanya. Jadi ini juga sebenarnya akan ujung-ujungnya menjadi daya tarik suatu kota terhadap mungkin dari segi wisata gitu ya. Nah, jadi dari survei yang telah dilakukan oleh Jan Gehl ternyata membuktikan bahwa orang-orang atau penduduk itu mereka
menyukai gitu ya ruang publik yang bersifat mendukung kegiatan mereka sehari-hari, misalnya hanya berjalan-jalan, duduk-duduk santai, kemudian juga ada sedikit kegiatan bersama keluarga dan seterusnya. Meskipun ini kalau dalam pandemi sekarang ini sangat dibatasi karena harus mengikuti protokol kesehatan. Nah itu adalah nomor 2 ya. Jadi sebenarnya ruang publiknya itu tidak bersalah, tapi bagaimana cara kita mempraktekkan protokol kesehatan di sana, itulah yang sebenarnya harusnya diperhatikan. Jadi tidak perlu ditutup sebenarnya ya, karena bisa meningkatkan kesehatan juga, kesehatan jiwa dan raga bagi penduduk kota. Nah, ini saya berikan kasus studi kasus di kota San Francisco. Di kota San Francisco ini banyak ruang terbuka hijau berupa taman, plaza, dan square. Nah, yang unik ini mereka plaza dan square itu bukan nama-nama mall ya, bukan nama-nama kalau di sini plaza apa, square apa, enggak. Tapi ini adalah ruang publik yang gratis gitu, yang gratis dan memiliki kualitas dengan elemen-elemen vegetasi, kemudian sitting group, dan juga kualitas kebersihan amenitisnya yang penting ya. Nah ini contoh lagi dari pemandangan di San Francisco di downtown. Memang di sini tampak sepi ya, mungkin ini pas lagi merah gitu ya, zona merah jadi terus di lockdown. Tapi sebenarnya apabila sudah diberikan petunjuk misalnya di mana orang boleh duduk dan berapa orang yang berjalan-jalan di sana dan seterusnya, itu sebenarnya ini tidak perlu ditutup gitu ya. Lagi pula public space di sana kan gratis, jadi memang ini sangat penting bagi kesehatan warga. Nah ini adalah salah satu contoh outdoor privately owned public spaces di San Francisco, atau yang biasa disebut POPOS ya, privately owned public spaces. Nah POPOS ini di sana juga menjadi ajang atau lokasi makan siang ya, break lunch time itu untuk para karyawan, karena kan lokasinya di downtown juga banyak kantor-kantor di sana, sehingga orang itu bisa menyelesaikan pekerjaannya, bisa belajar, mengajar, dan bahkan mungkin bermain musik, latihan menari, bahkan ada yang mungkin tidur siang ya, cuma nggak ada gambarnya di sini ya. Tapi ini kita bayangkan bahwa sebenarnya POPOS ini bisa menjadi co-working space ya, dalam artian tempat bekerja dan berekreasi maupun sekedar melepas lelah. Dan keunikan POPOS yang lain adalah pemerintah kota mewajibkan pemilik lokasi itu untuk memajang karya seni. Ini contohnya ada love atau patung, kemudian bisa juga lukisan dan seterusnya ya. Jadi sangat menarik gitu, di mana hal ini banyak diikuti oleh kota-kota lain termasuk di Jakarta, Surabaya ya, kota-kota besar di Indonesia sekarang sudah banyak yang meniru atau menciptakan POPOS ini di kota-kota kita. Nah, kalau ini indoor privately owned public space. Nah, uniknya di San Francisco itu selain outdoor ada indoornya. Dan di Financial District yang terkenal atau VD yang disebut mereka, itu lokasi POPOS ini kadang-kadang dianggap rahasia gitu atau sesuatu yang unik ya, karena di dalam bangunan gitu. Jadi bisa berupa ruang publik, lobi gedung atau taman di atas gedung. Nah, POPOS ini juga sebenarnya dimiliki dan dioperasikan, dipelihara oleh manajemen gedung tersebut, pemilik gedung. Namun harus bisa terbuka untuk umum. Nah, ini peraturan pemerintah pentingnya untuk memberi insentif kepada pemilik gedung agar mereka mau mengeluarkan dana untuk memelihara POPOS ini, sehingga bisa diakses untuk umum, terbuka untuk umum, dan boleh dinikmati oleh siapa saja, bahkan oleh turis yang datang ke San Francisco ya. Jadi kalau seandainya kita suatu ketika sampai ke San Francisco ya, jangan lupa mencari POPOS-POPOS ini ya.
Nah, ini sebenarnya awalnya juga untuk karyawan yang bekerja di dalam gedung itu, dan sangat penting untuk menyegarkan di sela-sela pekerjaan mereka, ya. Ini salah satu contoh yang unik, yaitu popos yang ada di Etik, ya. Etik itu adalah suatu ruang di bawah atap langsung. Jadi dia lantai tertinggi itu biasanya ada outdoor roof garden ada. Nah, ini kalau Etik ini di dalam tapi bisa melihat keluar karena atapnya dibuat transparan, ya. Transparan sehingga lokasi yang ini bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang lainnya. Ini juga salah satu keunikan popos di San Francisco. Mungkin nanti Pak Agus Dharma akan menjelaskan tentang teknis, ukuran dan seterusnya dari popos ini. Nah, ini saya berikan contoh lain popos di Singapura. Tentunya di antara pemirsa, para mahasiswa sudah banyak yang mengetahui mengenai Marina Bay Sands Hotel, ya. Ini ikonik sekali, bentuknya seperti apa ya, seperti kapal atau seperti apa ini. Nah, ini sangat unik dan sudah menjadi ikon Singapura satu dasawarsa terakhir ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat kan bangunan ini seakan-akan dia private sekali, ya. Tentunya kalau ngelihat di sini, wah mereka ini pasti mahal ini hotelnya, ya. Tidak bisa semua orang masuk. Ternyata tidak, ternyata kita meskipun tidak menginap di hotel ini bisa loh ke sana jalan-jalan. Jadi ini saya berikan contoh, ya, karena ya waktu itu saya mengalaminya, masuk ke dalam Marina Bay Sands Hotel ini ke lobinya. Jadi kita lihat lobinya sangat unik, dia terdiri dari berapa lantai ya, saya kok lupa, sekitar belasan lantai gitu, ya. Nah, jadi sangat unik di mana lobi itu sangat tinggi gitu, ya, dan meruang sekali di dalamnya. Nah, foto ini diambil dari apa namanya, bridge, ya, jembatan gitu, ya, jembatan lobi. Nah, jembatan ini ada di lantai 7 kalau tidak salah, ya. Jadi dia ini menembus sebenarnya, menembus dari luar hotel, menembus dan keluar lagi di sisi yang lain untuk mencapai apa namanya? Untuk mencapai yang kita tahu sekarang garden, ya, garden Marina Bay Sands, ya. Nah, di sanalah kita nanti melihat bahwa ini tuh jembatannya menerus. Nah, tapi memang ada tapinya, ini kekuatan desainernya, kekuatan arsiteknya, ya, bahwa dia bisa menciptakan akses bagi publik tapi sekaligus membatasi publik. Jadi ini yang nggak nginep di sini, yang tidak menginap di situ, itu nggak bisa tiba-tiba berada di lobi dari atas itu jembatan, ya. Emang mau terjun bebas gitu, ya. Jadi ini jembatannya kan sangat tinggi, jadi nggak mungkin kita tuh tiba-tiba lompat ke lobi gitu, ya, karena memang sangat tinggi, ya. Itu jadi unik sekali. Nah, ini kita lihat jembatannya tadi yang saya ceritakan. Jembatan ini menyeberangi dari luar ke dalam dan kemudian keluar lagi. Jadi inilah yang dimaksud dengan adanya public space di dalam private space, ya. Mungkin ini bagi beberapa di antara kita itu masih asing gitu, ya. Saya belum lihat, ya, hotel di Jakarta mungkin ada tapi mungkin saya belum lihat, belum mengalami gitu, ya, hal-hal semacam ini. Tapi kalian sebagai calon arsitek tentunya perlu memasukkan experience semacam ini sehingga nantinya kalian nanti akan menjadi desainer yang lebih tanggap terhadap keinginan masyarakat, terhadap tren atau kecenderungan modern building di kota-kota di dunia. Nah, ini kita lihat view kota Singapura dari rooftop Sky Park Marina Bay Sands Hotel. Jadi di sana itu ada kolam renang, ada apa namanya, tempat jalan-jalan, bisa melihat view Singapura dari sini, ya. Sangat unik. Tapi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, itu uniknya. Yang berbayar tentunya ada fasilitas lain-lain, misalnya restoran dan seterusnya. Tapi sebagai Anda yang public free itu ada juga, ya. Baik, sampai di sini dulu segmen 1. Anda bisa mempelajari lebih lanjut dengan referensi yang saya sampaikan ini. Bisa diakses free dan saya kira cukup
untuk segmen pertama. Selanjutnya akan dijelaskan segmen kedua POPOS berupa semua teknis dan definisinya oleh Bapak Agus Dharma. Baik, terima kasih sudah mendengarkan saya. Nanti akan dilanjutkan di segmen kedua. Kita jumpa lagi di segmen kedua dari Activity Support Team Teaching hari ini. Selanjutnya di segmen kedua ini akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Agus Dharma Tojiwa dengan topik Privately Owned Public Space atau POPS. Silakan Pak Agus Dharma. Terima kasih Bu Irina. Baik, jadi tadi Bu Irina sudah menjelaskan beberapa aplikasi atau beberapa contoh-contoh public open space ya. Nah, sekarang saya coba untuk mendefinisikan gitu ya. Jadi di seluruh dunia itu taman, alun-alun, promenade itu dulunya berada di ranah otoritas publik. Artinya itu biasanya adalah milik pemerintah. Tapi sekarang dimungkinkan di bawah kendali sebuah perusahaan swasta. Privately owned public space atau POPS, ada juga yang menyebutnya dengan privately owned public open space atau POPOS gitu ya. Bedanya cuma open sama enggak gitu ya. Jadi kalau mungkin POPS itu sudah melingkupi yang open dan yang tidak gitu ya. Makanya di sini saya menggunakan definisi POPS, bukan POPOS gitu ya. Adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan jenis ruang publik yang meskipun dimiliki oleh private atau perorangan, tapi secara hukum harus bisa terbuka untuk umum di bawah zonasi kota dan peraturan penggunaan lahan kotanya. Jadi ruang publik menjadi tempat di mana masyarakat diperbolehkan memiliki akses dan penggunaan, tetapi tidak harus terkait dengan kepemilikannya. Jadi bisa saja ruang publik itu milik private, tapi digunakan untuk masyarakat umum. Nah, baik pengembang, pemerintah maupun swasta menyediakan ruang publik untuk melayani kehidupan publik di wilayah mereka masing-masing. Kebijakan ruang publik milik pribadi ini memungkinkan kontribusi dari sektor swasta untuk bermanfaat pada pembangunan perkotaan. Jadi mereka tidak istilahnya jadi tidak egoistis gitu ya. Kan sementara ini masing-masing fokus pada site-nya sendiri, dipagerin rapat-rapat gitu, kayak semacam kapsul ya. Kayak semacam kapsul di mana tidak berhubungan satu sama lain. Nah, ini adalah suatu terobosan kebijakan untuk membuka ruang-ruang private itu menjadi ranah publik. Jadi ada aksesibilitas, visibilitas, dan kegunaan yang memastikan untuk penggunaan di ranah publik. Nah, ruang-ruang ini merupakan biasanya kesepakatan antara pemerintah kota dengan pengembang atau developer real estate gitu ya, di mana kota-kota memberikan konsesi zonasi yang berharga secara finansial gitu ya, terhadap pengembang, tapi kompensasinya adalah mereka harus menyediakan ruang-ruang publik itu, ruang-ruang publik kepada masyarakat.
gitu ya. Nah, ruang publik ini bisa meliputi plaza, tadi Bu Rina sudah menceritakan bagaimana plaza itu diterapkan, arcade, taman, atrium, gitu ya, berbagai banyak jenis ruang-ruang publik yang bisa disediakan. Nah, mekanismenya adalah, jadi sebagai pengembalian penyediaan ruang publik ke kota, diberikan bonus floor area kepada pemiliknya. Artinya pemilik dapat membangun lebih tinggi dari peraturan yang ada, dengan lebih banyak luas lantai, dengan membebaskan beberapa ruang permukaan tanah untuk penggunaan umum. Jadi kompensasinya seperti itu. Floor areanya diperbolehkan untuk ditambah, tapi kompensasinya di bagian landnya atau site-nya diperbolehkan digunakan untuk publik. Jadi mereka mengemban tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara ruang publik. Ya, ini sudah dilaksanakan di belahan di negara-negara maju, sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, tapi mungkin untuk negara-negara berkembang ini masih agak sulit karena kan ini terus terang harus ada suatu kekuatan dari pemerintahnya untuk memaksa. Di awal ini ya seperti kita tahu nggak adalah orang yang mau membebaskan lahannya untuk kegiatan yang non profit, yang untuk publik gitu ya. Ini harus ada kekuatan pemerintah yang memaksa dan sudah terlaksana dengan baik di negara-negara maju, di mana ini contohnya yang pertama kali itu ada di Amerika, bagaimana ada sistem 10 square foot bangunan itu mempunyai kompensasi ke arcade gitu ya, yang harus disediakan untuk publik gitu ya. Nah, ini POPS di New York itu ada titik-titiknya, itu kalau kita lihat di kota New York sendiri berarti sudah banyak sekali. Itu lebih dari 590 bisa dibayangkan titiknya. Dan itu ada interactive mapnya. Jadi kita diklik, kita langsung masuk ke POPS itu, fasilitasnya apa di sana dan sebagainya. Sudah sangat dibuat semacam, ini kan terintegrasi dengan smart city ya. Gitu ya. Bayangkan 590. Nah, kalau di Jakarta mungkin 10 aja belum ada gitu ya. Tapi ke depan ini sangat baik dikembangkan, dan memang harus dikembangkan untuk bisa menjadikan kota yang livable gitu ya. Yang hidup, yang nyaman, yang manusiawi gitu ya. Tidak saling egois, saling sangat-sangat terkesan perbedaan kelas dan sebagainya. Ya, ini pembagiannya. Jadi ada grafik, sebagian besar itu yang ungu, yang biru itu adalah plaza. Kemudian ada arcade, residential plaza, kemudian urban plaza, covered pedestrian place, public plaza, true block arcade, true block connection, macam-macam jenisnya yang digunakan untuk POPS di sana gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya gitu ya. Ini adalah yang open, POPOS ini berarti yang open public space ya. Ya, ini digunakan juga untuk para pekerja di bangunan-bangunan tersebut untuk makan siang. Tadi Bu Rina udah jelaskan juga bagaimana mereka itu butuh, kalau di sana kan suasananya karena 2 musim, jadi mungkin kita makan siang jam 12 jam 1 tuh nyaman-nyaman saja, maksudnya sejuk-sejuk saja gitu ya, di udara terbuka. Kalau di sini mungkin agak panas kalau dibuat open space seperti ini. Baik, jadi bagaimana kacamata desainer melihat POPS ini? Ya, nanti kita akan lihat, ini ada satu contoh POPS di Transit Oriented Development. Nah, ini contoh, jadi bagaimana suatu ruang itu dibuka dan diundang dan mengundang sidewalk ya, jadi pedestrian way yang dapat diakses dan menyediakan sense of security dan safety gitu kan, serta menyediakan tempat-tempat untuk duduk, jadi ada sitting group dan sebagainya. Nah, ini didesain. Jadi kalau tadi kita melihat persil per persil atau site per site, ini sudah merupakan sebuah proyek di mana POPS itu connected ke
train station dan transit hub. Jadi ini didesain udah lebih terintegrasi dalam segi kawasan meso. Jadi ini POPS ini bisa digunakan untuk penataan kawasan di perkotaan, yaitu menghubungkan atau linkage antara train station dan beberapa transit hub. Ya, ini bagaimana mereka mengubah skenario-skenario yang tadinya public open space menjadi privately public open space. Nah, prinsip-prinsip desainnya itu pada desain tersebut adalah bagaimana menerapkan arcade pada commercial area, kemudian plaza open space, flexible space pedestrian corridor, dan adanya skywalk yang menghubungkan antara dua sisi bangunan sehingga tidak mengganggu perjalanan atau sirkulasi kendaraan. Nah, ini yang sangat penting juga adalah security. Kenapa security penting? Karena itu kan nanti daerah-daerah yang sifatnya harusnya private di dalam site itu kan dibuka sehingga kalau tidak ada security yang baik, memungkinkan orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam bangunan itu karena dibuka, di open site-nya. Makanya security menjadi prioritas dalam perancangan bangunannya. Kemudian ada leveling separation. Jadi supaya tidak monoton lurus aja, dia harus membuat sebuah perubahan-perubahan dalam level kegiatan. Nah, ini tugasnya arsitek ini membuat desain-desain yang menarik seperti ini dengan leveling seperti di kampus D yang baru itu bagaimana dibuat leveling itu kan sebenarnya untuk supaya lebih dinamis. Jadi ada smart planning, kemudian place branding dan natural surveillance. Ini prinsip-prinsip yang digunakan untuk penataan tersebut. Ini contohnya ini adalah di Jakarta ini berarti sudah ada di Jakarta kan. Jadi intersite connectivity, ini di Sekwis intersite connectivity di daerah Sudirman, di mana dia menghubungkan beberapa titik hub tadi kepada MRT connection, gitu ya. Nah, ini didesain seperti ini. Lanskap sebagai bagian dalam pergerakan transit, visi perancangannya seperti itu di sekwisnya itu. Nah, ini contohnya adalah ini desain ininya ya, literaturnya ya. Nah, ini kemudian mereka melakukan zona-zona untuk kegiatan, untuk aktivitas. Nah, ini desainnya ini sebenarnya harus kolaborasi juga dengan arsitek landscape karena ini sangat berbau landscape ininya desainnya. Kemudian nih contoh-contoh referensi desainnya. Tadi ada coba lihat ada berapa permainan leveling lantai dan seterusnya gitu ya. Nah, ini analisisnya digunakan, linkage-nya, kemudian hub-nya. Nah, ini site plan-nya. Nah, jenis-jenis akomodasinya ditentukan. Nah, ini tentunya perlu program dulu sebelum mendesain. Apa saja yang mau diadakan untuk aktivitasnya. Ya. Yang pertama adalah ruang duduk. Ini jelas, tentunya kalau di Indonesia ini kendalanya dia harus bisa membuat sebuah ruang duduk yang lebih tidak panas gitu ya. Jadi memang shadingnya harus baik menggunakan mungkin kanopi ataupun menggunakan dari vegetasi sehingga tidak panas. Kalau panas nggak ada yang mau duduk di situ gitu kan. Dia paling bisa aktif di malam hari. Padahal ini kan sebenarnya POPS ini harusnya bisa aktif juga di siang hari gitu kan. Siang sampai sore lah. Karena kan pegawai-pegawainya bekerja di siang hari. Kemudian ya ada ruang pertunjukan juga. Jadi mungkin ada spot-spot juga yang ada semacam amphitheater atau apa gitu ya, yang bisa untuk menampilkan pertunjukan kesenian gitu kan atau musik. Gitu. Walaupun mungkin
tidak sebesar kalau memang membuat khusus sebuah amphitheater yang seperti di GWK gitu, enggak. Tapi ini bagian-bagian kecil yang nanti akan membuat hidup suasana gitu kan. Kalau ada lagu-lagu, pertunjukan-pertunjukan gitu kan. Atau mungkin juga tempat untuk komunitas-komunitas gitu ya. Ya, ini contoh desainnya. Contoh desainnya bagaimana ada juga bagian dari bangunan di atas itu di top floor yang menjadi taman. Jadi bisa juga memang di dalam bangunan jadikan taman. Jadi dia di bawah ada taman juga, di atas ada taman juga. Tapi kalau dia konsepnya POPS, maka taman yang di atas yang di bangunan itu juga wajib bisa diakses oleh publik. Ya, ini pedestrian way-nya. Tuh, coba kita lihat tidak ada pagar antar bangunan. Menyatu konsepnya. Enggak kayak kapsul gitu. Ini yang akan dibongkar paradigma lama dari urban design menjadi paradigma baru. Sebenarnya sih nggak baru juga ya kalau tadi bayangkan dari Amerika Serikat di tahun 70-an, dari kita sudah mulai sekarang ini. Dan ini Anda sebagai calon-calon arsitek dan urban designer harusnya sudah sangat paham tentang ini sehingga bisa mengedukasi nanti klien atau owner dari bangunan tersebut. Ya, demikian kira-kira paparan saya tentang POPS. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen ketiga bersama Ibu Mirina Mildawani. Bertemu lagi di tim teaching mata kuliah perancangan kota. Kita sedang membahas tentang topik activity support dalam perancangan kota. Sekarang kita masuk di segmen yang ketiga. Nanti kita akan mendengarkan Ibu Irina akan memaparkan bagaimana activity support kaitannya dengan ruang terbuka hijau. Baik, kita persilakan saja Bu Irina untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Darmatojiwa. Para pemirsa, para mahasiswa yang saya cintai, kita kembali di segmen 3 yang akan membahas mengenai ruang terbuka hijau atau RTH sebagai bagian dari activity support. Jadi kenapa ruang terbuka hijau itu merupakan bagian dari activity support? Karena koridor-koridor kota itu ada yang berupa tepi sungai atau riparian, ya. Dan beberapa kota ini memiliki ciri khas yang sangat intens, ya, yang memiliki sungai-sungai yang menjadi keunikan atau justru keunggulan dari kota-kota tersebut, ya. Mungkin kita berikan contoh, ini ada kota Paris, ya, Amsterdam, ya. Kemudian juga kalau di Kalimantan ada Banjarmasin dan seterusnya, ya. Nah, tentunya harapan kita suatu ketika Jakarta dengan Ciliwungnya itu akan bisa juga mengambil peran dalam hal ini. Jadi RTH ini, tepian sungai ini merupakan
bagian dari activity support karena masyarakat pengunjung dan penduduk kota bisa melakukan rekreasi, jalan-jalan, bersantai dan seterusnya di sepanjang tepian sungai ya. Nah, sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau ini terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau ya. Itu dulu begitu definisinya ya. Kemudian yang yang terbaru, maaf, kita mengenal RTH dan RTB. Nah, RTH itu tentu kalian sudah tahu ruang terbuka hijau. Nah, kalau RTB ini adalah ruang terbuka biru ya. Artinya yang biru itu adalah riparian atau sungai ya. Nah, bagaimana permasalahan perkotaan di Indonesia? Saat ini ternyata belum ada peraturan teknis tentang RTB ini ya. Jadi belum ada juga peraturan teknis tentang RTH yang ada di koridor tepi sungai. Nah, sebenarnya potensi kota-kota di Indonesia ini yang memiliki tepian sungai ini sangat banyak ya, sangat banyak kota-kota yang memiliki sungai-sungai yang berpotensi. Tapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal atau maksimal. Padahal riparian atau tepi sungai ini memiliki karakter identitas lokal yang sangat kuat ya, dan area tepi sungai juga merupakan RTH sekaligus RTB yang menjadi nadi atau struktur pembentuk koneksi kota gitu ya. Nah, kita bicara tentang kota di Kalimantan, Banjarmasin. Tentu sebagian dari kalian sudah pernah mengunjungi Banjarmasin atau bahkan berasal dari Banjarmasin ya, barangkali ada nih. Nah, Banjarmasin ini sebagai kota yang memiliki sungai yang sangat besar dan ini ternyata dulunya merupakan karakter dari settlement areanya. Jadi sudah ada rumah penduduk yang sebenarnya dia sudah menghadap ke sungai ya, tapi mungkin belum semua, terutama di pusat kota. Nah, kemudian dasawasa terakhir ini pemerintah mulai sadar bahwa sungai itu bukan halaman belakang ya, di mana orang itu bisa membuang sampah seenaknya di sungai. Itu sebenarnya tidak benar ya. Harusnya sungai itu menjadi urat nadi kota yang menjadi alur sirkulasi kota, baik secara ekonomi maupun rekreasi budaya lainnya, yang tentunya ini sangat potensial untuk meningkatkan juga wisata di kota tersebut. Nah, di Banjarmasin ini kita lihat telah diadakan studi tentang riparian atau RTH tepi sungai ini dengan membahas beberapa tipologi dari RTH riparian atau tepi sungai ini. Nah, di sini kita lihat setelah mengadakan analisis jenis-jenis tipologi kota RTH yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian tim studi ini mengadakan atau merencanakan atau mengusulkan suatu tipe-tipe ruang terbuka hijau yang bisa dipakai atau dibangun di Banjarmasin. Di sini diusulkan ada ruang terbuka hijau halaman depan, kemudian halaman samping ya, ini di perumahan penduduk ya. Kemudian untuk skala lingkungan atau kota juga diusulkan adalah ruang terbuka hijau yang bersifat atau digunakan sebagai urban farming ya. Urban farming kan sekarang karena pandemi banyak orang itu mengadakan urban farming masing-masing di wilayah masing-masing karena tidak adanya sirkulasi atau distribusi yang terbatas itu dari bahan-bahan makanan, maka diperlukan suatu kemandirian dalam mengadakan pangan, dan urban farming di tepi sungai itu merupakan salah satu potensi yang besar. Nah, di sini
dicontohkan atau dibuat suatu pilot project berbagai jenis tanaman sayuran yang bisa ditumbuhkan di bed atau bak-bak tanaman di tepi sungai. Karena kalau di Banjarmasin ini sungainya besar sekali, sedangkan lahannya terbatas, sehingga lahan di atas sungai ini malah menjadi potensi yang cukup kuat yang perlu ditingkatkan secara optimal. Kemudian ada juga jenis-jenis ruang terbuka hijau lingkungan yang sifatnya bisa menjadi tadi semacam PUPS ya, mungkin. Jadi dia bisa tempat istirahat, kemudian bersantai dan seterusnya. Tapi diberi harus ada struktur atau dermaga, ya, dermaga. Dan di sini tim studi telah menganalisis kekuatan dan kelebihannya. Kelebihannya dari ruang terbuka hijau di tepi sungai ini, mereka potensi luasannya itu lebih besar daripada di daratan. Tetapi apabila diperlukan struktur pendukung, ini perlu dipikirkan bahwa struktur pendukung ini memerlukan biaya. Jadi ada faktor biaya yang perlu dipikirkan untuk struktur atau pondasinya, ya, untuk dermaga ini. Kemudian ada juga vertical garden. Vertical garden itu jadi tanaman ditaruh atau ditanam di rak-rak atau di dinding sehingga dia akan lebih vertikal dan lebih intensif untuk penanamannya, ya. Ini berbagai contoh proposal yang diajukan untuk menambah luasan RTH dan menambah daya tarik RTH itu di sepanjang riparian atau tepi sungai. Kembali ke Jangel tahun 87, jadi udah 50 tahun lebih ya Pak Agus Dharma ini. Tadi Pak Agus Dharma mengatakan tahun 70-an. Jadi kita ini sebenarnya ketinggalan 50 tahun loh. Jadi Anda sebagai generasi mendatang nih harus memperpendek gapnya ya, harus mempercepat gitu. Apa yang terjadi di dunia luar itu secepatnya diabsorb atau diserap dan diterapkan yang baik. Yang mana yang baik ya diterapkan, yang kurang baik ya jangan ya gitu. Nah menurut Gail, activity atau kehidupan di antara bangunan di perkotaan itu ada 3 macam. Yang pertama unnecessary activities atau aktivitas yang perlu dilakukan tidak tergantung cuaca, tidak tergantung kondisi lingkungan dan ruang luar. Misalnya Anda harus beli makanan gitu ya di toko atau distributor. Nah tentunya ini hujan gak hujan kan Anda tetap pergi ya, tetap harus dapat gitu makanan, kan itu antara hidup dan mati. Nah tadi urban farming yang bisa dibuat atau ditanam sendiri dalam skala kecil di tingkat keluarga, RT, RW ini bisa memperkecil kebutuhan atau kemungkinan Anda harus keluar rumah gitu, karena kan masa pandemi kita sangat terbatas gitu dengan PSBB dan seterusnya. Nah yang kedua optional activities atau activity pilihan. Ini terjadi bila kondisi luar memungkinkan atau mendukung. Misalnya kepengen jalan-jalan santai dong, kepengen ngobrol-ngobrol dong, kepengen ngafe-ngafe gitu ya. Nah ini tergantung ke kondisi di luar gitu. Kalau hujan mungkin Anda malas keluar gitu ya. Atau mungkin terjadi kebakaran hutan ya, asap ya, di Kalimantan sering ini ya. Di mana asap itu menutupi udara kota sehingga orang terpaksa tinggal di rumah gitu ya. Nah ini opsionalnya ya harus tinggal di rumah gitu, nggak bisa keluar gitu ya. Tapi bila makin banyak ruang terbuka hijau, makin banyak hutan kota, tentunya hal seperti ini bisa dicegah gitu ya. Nah yang ketiga social activities, ini kegiatan atau aktivitas warga kota yang terjadi antara A dan B tadi gitu. Anytime, kapanpun mereka bisa bertemu dan bersosialisasi. Dan ini yang menjadikan manusia atau warga kota itu semakin hidup gitu ya, semakin senang, bahagia menikmati kotanya. Nah yang utamanya dalam pandemi ini malah justru kita dibatasi di aktivitas sosial ini. Nah ini sebenarnya mungkin bisa menjadi kendala ya dalam beraktivitas sosial ini. Tapi
faktor hidup dan mati juga ya. Kalau pandemi harus tinggal di dalam ruangan atau tidak boleh keluar, itu juga masalah hidup dan mati. Kecuali kalau sudah ada vaksin dan semua orang sudah divaksin, maka kita kembali ke social activities seperti dulu lagi. Jadi kesimpulannya, makin baik kondisi ruang publik, maka secara tidak langsung dan secara langsung juga akan membuat aktivitas sosial itu semakin terjalin dengan lancar. Nah, kemudian kita akan memberi contoh konsep ruang publik berbagi ya, atau konsep of shared spaces. Di sini kita ambil studi kasusnya pedestrian sebagai activity support di Jakarta. Kalian tahu semua bahwa akhir-akhir ini banyak ruang luar di Jakarta yang tadinya menjadi milik atau ranah private menjadi diserahkan sebagai public open space. Nah, tentunya tadi Pak Agus Dharma juga mencontohkan syarat-syarat PUPS dan seterusnya. Di sini awalnya pada awal 2000-an proyek ini banyak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Orang-orang atau perusahaan yang memiliki ruang private itu mereka mengkhawatirkan nih bagaimana nih masalah security dan seterusnya ya. Tentu tadi Pak Agus Dharma telah menyatakan bahwa masalah security ini memang penting sekali dipikirkan dan diberi solusinya gimana ya. Mungkin ada masalah CCTV dan seterusnya ya. Nah, pada waktu analisis tipologi kafling di sepanjang Jalan Tamrin ya Sudirman ini, itu diberikan analisis untuk tipe-tipe bangunan. Bangunan yang luas, ruang luarnya, ada yang kecil, pedestrian di depannya dan seterusnya. Kemudian dibagi dalam segmen-segmen. Nah, segmen ini ada macam-macam, ada yang perlu diperlebar untuk pedestrian di depannya, ada yang dibuka sama sekali pagarnya, ada yang tentunya kalau pagar antar bangunan sudah disepakati akan dibuka ya, karena supaya ada kesatuan, unity antara ruang satu dan ruang lainnya antar bangunan tersebut. Nah, setelah cukup lama mengadakan resolusi antar pemilik dan pemerintah dengan perencana, maka kemudian kalian sudah melihat bahwa akhir-akhir ini kita menikmati itu POPS-nya ya. Ini awalnya dulu seperti ini, di mana terjadi pemisahan antara satu bangunan dan bangunan lainnya, yang sekarang akhirnya dibuka, tapi tentunya tetap diberi rambu-rambu. Misalnya nih bollard gitu ya. Bollard itu diberikan rambu menandakan bahwa area pedestrian ini meskipun lebar, ini untuk pedestrian loh, untuk pejalan kaki loh, bukan untuk mobil gitu ya. Jangan-jangan ada yang nakal ya, wah ini enak, ini lebar, tinggal dia mau memakai ruang pedestrian, tentu tidak boleh. Makanya diberi bollard ya. Bollard ini adalah konsep desain yang membuat orang terpaksa mematuhi kehendak atau desainer yang menentukan pedestrian sidewalk ini. Nah, ini adalah before and after. Jadi sebelumnya seperti apa sih? Sebelumnya itu langsung pedestrian itu kena gitu ya, dengan jalan mobil ya, kena asap dan seterusnya, panas, tidak ada penghijauan, kurang RTH dan seterusnya, itu tidak nyaman ya bagi penduduk kota yang menggunakan public transportation atau transportasi publik ya. Nah, kemudian diusulkan bahwa ada pemisahan antara jalur kendaraan dengan jalur pedestrian dengan desain RTH, ruang terbuka hijau dengan komposisi tanaman, baik itu bisa berupa pohon maupun perdu, semak dan seterusnya. Nah, tentunya ini membutuhkan kerjasama antara arsitek lanskap, kemudian arsitek, kemudian sipil ya, kemudian juga ME ya, karena di bawahnya ada
semua saluran ini ya apa namanya listrik dan seterusnya. Mungkin ada fiber optik, mungkin juga yang sipil akan membuat drainase di situ dan seterusnya. Jadi ini perlu sekali meskipun hanya kelihatannya sederhana, ruang seperti ini membutuhkan kolaborasi antar profesi. Nah, bagaimana orang mengenali bahwa ini tuh bagian dari suatu gedung gitu ya. Kemudian ini adalah solusinya. Desainer memberikan perbedaan warna dan tekstur sebagai penanda public private spaces ini. Artinya apa? Artinya yang pemilik gedung itu masih mempunyai rasa kebanggaan. Oh ini loh sebenarnya area saya nih, tapi saya telah menyerahkan untuk publik. Tentunya tadi dijelaskan oleh Pak Agus Dharma, mereka mendapat insentif luasan gedung itu bisa ditambah ke atas dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat beda warna, beda tekstur ini sekaligus menjadi penanda public private spaces, juga sekaligus meningkatkan keindahan dari ruang luar ya, yang menyenangkan bagi pejalan kaki. Nah ini studi kasus Popos di Yogyakarta, tentunya kalian kebanyakan pasti sudah pernah ke Jogja ya. Ini Malioboro pun juga bebenah seperti itu dan memberikan ruang private menjadi ruang publik ya. Kita lihat betapa sekarang berbeda ya dulu dan sekarang. Sekarang turis sudah senang ya jalan-jalan di sana karena pedestrian sidewalk-nya tuh sangat lebar dan nyaman, dan juga ada kursi-kursi bangku yang kalau orang capek itu harus atau bisa disediakan untuk duduk-duduk dan menikmati pedestrian walk ini. Jangan lupa manusia itu senangnya melihat atau menonton manusia lain gitu ya. Jadi ada yang di situ tuh cuman untuk duduk-duduk nonton manusia lewat kan gitu ya. Gitu. Jadi inilah keindahan kota di mana manusia itu bertemu manusia lain. Harapan kita ini segera pandemi berakhir dan akan kembali seperti ini suasananya ya. Terima kasih. Ini adalah slide terakhir. Referensinya bisa Anda pelajari di sini. Dan dengan berakhirnya segmen ketiga ini, saya harapkan kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan literasi tim teaching mata kuliah perancangan kota. Baik Pak Agus, terima kasih. Kita akhiri. Mungkin Pak Agus mau menutup? Ya, jadi demikian paparan 3 segmen dari perancangan kota. Mudah-mudahan bisa menjadikan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak bagaimana seorang arsitek merancang kota. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikut dengan topik yang berbeda, yaitu tentang preservasi kawasan kota. Terima kasih, sampai berjumpa di lain pertemuan yang berikutnya.